Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Suci Mukti, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh seni yang hadir pada kesempatan malam ini, yang kami hormati sahabat-sahabat saya yang dari Palu mendampingi saya untuk silaturahmi di Desa Budi Mukti. Saya sebagai Ketua Kerukunan Jawa hadir di tempat ini didampingi teman-teman, sahabat-sahabat dekat saya yang peduli dengan kegiatan-kegiatan saya dan juga kegiatan kemasyarakatan yang lain. Kebetulan ada yang juga menduduki jabatan-jabatan penting. Di sini hadir Pak Sumarno SI. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Kapasitasnya di sini bukan kepala dinas, Mas Mama, sebagai sahabat saya, sebagai adik saya yang mau mendampingi saya. Di samping itu saya juga bersama sahabat-sahabat yang lain di kepengurusan organisasi Jawa. Ada Pak Samsudin, oh dia di sana, yang rambutnya putih semua. Putih, udah tua, sama dengan Mas saya udah tua. Jadi saya sampaikan sunatullah, kenikmatan dicabut dari atas. Rambutnya putih, matanya mulai kabur, giginya mulai tanggal, turun terakhir di bawah terakhir. Tapi kalau orang tua rambutnya hitam, matanya tajam, hati-hati, jangan bangga. Kenikmatan jangan kenikmatan dicabut dari bawah. Lebih gak enak lagi. Masa bercanda misalnya. Samping itu saya didampingi sahabat saya Pak Haji Hasan, beliau dari Bengkel Agung Steel. Pak Katiran itu beliau ya penggiat di seluruh organisasi, banyak sekali organisasi. Di KKJST juga, di KSP juga, di Kawando, dan termasuk MC yang kondang. Saya juga bersama Pak Haji Hartono juga di teman ini, terus Pak Danuri, dan juga yang paling terkenal pasti saya didampingi oleh rombongan dari Pak Dalang Muskini, Pak Dalang Ki Gandang Muskini dari Mustikolaras ya, Mustikolaras. Ada putranya Pak Bayu Lokalaras. Jangan menjerumuskan. Ini sudah menjerumuskan Lokalaras. Pada ulang tahunnya saya hadir juga pada Dalangnya. Nah, terus ada Pak Bayu, adik saya Bayu Ibu, nggak usah panggil Pak ya. Nah, dan ini saya anggap memang seperti anak saya sendiri juga, dekat. Dan ini juga satu kesyukuran, Bayu ini adalah putranya Pak Gandang Musdini Dalang, beliau juga dari Dalang, anak saya dari Dalang. Dan ini sekolahnya tidak main-main, sekolahnya di Jogja, diisi. Dan itu juga beasiswa dari Sultan Hamengkubuwono. Alhamdulillah lantaran saya meminta saat itu melalui Ibu Ratu saja. Nah, bahkan yang minta itu sebenarnya istri saya. Karena pada saat acara Ibu Ratu datang di Palu itu, yang dekat dengan Ibu Ratu itu istri saya. Istri saya itu mana istri saya? Ini dulu Mak, biar kenal dulu. Ini beliau dekat dengan Ibu Ratu, terus bisiki tadi, sampaikan minta beasiswa untuk Bayu masuk diisi sekolah dalam. Disampaikanlah pada kesempatan itu. Alhamdulillah langsung disaut Ibu Ratu, langsung nggak lama
berangkat ke Jogja dan dapat beasiswa. Waktu itu isinya saya. Tapi isinya apa? Apa ini lupa, ini diingatkan. Tapi tidak menjerumuskan lagi. Dengan saya dari itu rombongan, dan saya tidak lupa dengan istri saya. Istri tadi saya perkenalkan, istri saya dari Pantai Timur, dari Palasa. Jadi bukan orang Jawa dia. Beliau ini adalah istri kepala desa Palasa, kepala desa tua Palasa. Putri itu anak. Jadi itu rombongan dari Palu. Ada sudah semua ya? Ini belum. Oh ya Pak Muji. Saya dengan Pak Muji itu profesional. Beliau itu dulu Depan, tapi sekarang berubah apa namanya itu berubah fungsi, tugas dan fungsi profesinya berubah menjadi YouTuber. Udah tua tapi YouTuber. Saya kalah dengan beliau. Beliau sering mengupload kegiatan-kegiatan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami datang ke sini tentu punya niat yang disampaikan Pak Dalam tadi, niat baik. Pertama adalah silaturahmi. Sebagai Ketua Kerukunan Jawa, saya sudah berapa kali bolak-balik dan di sini mungkin juga pernah. Hanya tidak secara formal saya datang, tetapi saya datang sebagai pejabat waktu itu Kepala Dinas Perhubungan. Jadi mungkin sebagai perkenalan, saya asli dari Madiun, lahir Madiun, Jawa Timur. Ada yang dari Madiun nggak? Madiun, Jawa Timur. Jadi tadi kalau sedikit belajar nabuh gamelan, dulu saya punya gamelan, bukan saya. Orang tua saya punya gamelan, keluarga saya punya seperangkat pakaian wayang orang lengkap itu 3 set. Sampai sekarang mungkin masih ada, cuma tidak dirawat karena paling saya sudah meninggal, putraan juga sudah meninggal. Jadi saya jadi bikin karena saya juga sudah dulu paling lengkap. Di rumah saya juga ada gamelan. Tapi saya tidak pintar karena dulu kalau orang latihan itu biasanya saya tidak diberi kesempatan masih kecil masih SMP tidak diberi kesempatan malah. Salahnya di situ. Terus akhirnya saya tidak pintar. Dan mungkin bakatnya kurang lah kira-kira gitu. Nah, saya lahir di Madiun, terus sekolahnya di Bekasi, langsung masuk di Kementerian Perhubungan. Tugas pertama di Manado tahun 87, 88 pindah ke Palu. Tahun 2000 berapa ya? Sejak 2003 saya sudah menjabat salah satu jabatan strategis atau kepala seksi di Kementerian Perhubungan. Terus pindah akhirnya cepat-cepat saja saya ke Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai kepala bidang tahun 2001. Tahun 2008 saya kepala Dinas Perhubungan Kota Palu. Dan itulah salah satu hal yang menurut saya fenomenal untuk karir saya di pemerintahan. Saat itu saya adalah pejabat atau kepala dinas termuda di jajaran Pemda. Padahal saya orang Jawa. Artinya pemerintah Kota Palu, masyarakat Kota Palu sangat menerima saya, sehingga saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala dinas di usia 44 tahun saat itu. Nah, sekarang kepala dinasnya banyak muda-muda, Pak. Kalau zaman dulu rata-rata orang tua semua. Saya termasuk yang paling muda. Terus 2008 itu kepala dinas, 2013 saya kepala dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, tempatnya Pak Marmo sekarang. Tahun 2008 saat itu, 2013 usia 49 tahun kepala dinas perhubungan provinsi, terus pindah ke Jakarta tahun 2016. Saya menjadi direktur keselamatan hanya 23 hari. Jadi saya tes di Jakarta itu Pak, dari 13 orang peserta tes, semua 12 itu pejabat pusat. Satu-satunya yang dari daerah saya, seluruh Indonesia. Saya satu-satunya yang dari daerah seluruh Indonesia, dan ternyata lulus 3. Saya salah satunya yang lulus. Jadi 3 orang lulus. Terus yang satunya jadi direktur Airnav sampai sekarang. Terus yang 32 diusul ke presiden. Jadi saya dengan namanya Pak Tony Budiono diusul ke presiden. Ternyata alhamdulillah saya kalah. Karena tidak dekat dengan politik. Ternyata politik itu penting. Karena saya polos Pak. Tidak pernah minta tolong sana, tidak pernah minta tolong.
Nah, pada saat setelah pengusulan itulah saya kebetulan diterima Ibu Ratu Hemas. Padahal sudah kenal dekat, tapi karena pikiran saya itu pikiran yang polos, tidak pernah meminta tolong. Jadi seluruh karir saya itu tidak pernah saya minta tolong. Dan sampai hari ini saya seluruh karir saya sampai pensiun tidak pernah mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk bayar jabatan saya. 1 rupiah pun belum pernah saya bayar untuk mendapat jabatan. Jadi benar-benar karena Allah SWT membimbing, mengarahkan saya, memberi rezeki kepada saya sampai saya berjabat di tingkat nasional. Saat itu saya kalah, terus saya ditarik menjadi direktur keselamatan. Direktur keselamatan, nggak lama, hanya 23 hari saya menjadi sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat. Orang nomor 2 di perhubungan darat, kira-kira seperti itu. Nah, terus nggak lama, setelah sekitar 1 tahun lebih, saya bersama Pak Irjen Pol Pujiartanto yang sekarang di Kompolnas. Sekarang masih di Kompolnas ya. Kalau di Kompolnas, buka aja di Kompolnas. Pujiartanto ini sahabat saya, beliau dirjen, saya di JD, partner terus. Dan beliau sangat hormat sekali dengan saya. Kemarin saya diundang beberapa minggu lalu, 1 bulan lalu diundang, tapi saya nggak sempat hadir karena saya ada di sini. Terus begitu Pak Puji berhenti, saya langsung ditunjuk menjadi dirjen perhubungan darat. Itu 3 bulan karena mengisi kekosongan. Karena saya tidak dekat, sekali lagi tidak dekat dengan politik, kebijakannya presiden dan pimpinan bahwa jadi dirjen harus dari polisi, sehingga saya kalah. Kalau saya tidak ada kebijakan dari atas, dirjennya harus polisi, saya saat itu sudah jadi dirjen. Tapi itulah rezeki, kita serahkan kepada Tuhan Allah SWT. Apapun yang diberikan kepada saya syukuri, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga baik-baik saja. Terus setelah itu saya menjadi sekretaris direktur jenderal perhubungan darat, saya jadi dirjen, terus sekretaris badan pengelola transportasi Jabodetabek. Jadi Jabodetabek itu Pak yang memimpin orang Palu, saya kebetulan. Selama 1 tahun 9 bulan. Terus pindah jadi direktur sekolah tinggi transportasi darat. Terus setelah di Bekasi, pimpin satu universitas lah kira-kira gitu. Kalau di tentara itu ada apa? Kalau polisi ada PTIK atau gubernur Akpol. Terus setelah itu saya pindah ke Biro Komunikasi Kementerian Perhubungan. Kalau di polisi namanya Kadif Humas Mabes Polri, di kepala biro. Setelah itu selesai, saat hanya 9 bulan di situ, saya pindah ke Kalimantan Timur karena ada tugas khusus terkait dengan IKN. Sampai saya selesai, saya mengundurkan diri 1 Mei kemarin, dan saya memang baru 1 bulan lebih saya pensiun. Jadi masih grace pensiunnya, berarti udah masih grace tapi pensiun, grace pensiun, masih baru pensiun, grace baru sekali ya. Pensiunan tapi pensiunan. Nah itu karir. Terus di organisasi saya sebagai ketua umum Kerukunan Keluarga Jawa itu sudah 2 periode, jadi sudah 10 tahun. Karena sebenarnya hari ini, bulan ini, tahun ini kita habis, tapi karena tahun 2018 pemilihannya tertunda 1 tahun, sehingga kita melewati 1 tahun 2024. Di organisasi Kerukunan Jawa saya sebagai ketua umum, dan sebelumnya juga di organisasi cukup banyak. Dan saya juga memimpin salah satu organisasi yang cukup besar juga di Sulawesi Tengah. Saya ketua umum Persatuan Bola Voli Sulawesi Tengah. Jadi baru saja tapi habis masa bakti saya tahun ini sebagai ketua umum bola voli, dan tidak boleh mencalonkan lagi sehingga saya harus berhenti dengan menjadi penasihat. Prestasinya mungkin pertama kali bola voli masuk PON sepanjang sejarah PON. Dari Sulawesi Tengah itu baru pertama kali bisa masuk PON itu zaman saya pada saat PON di Bandung. Jadi saya bisa mengantar tim PON Sulawesi Tengah masuk ke PON, walaupun tidak bisa masuk di mana, tapi minimal bisa masuk di PON. Karena perjuangan juga berat dan uangnya saya tidak punya. Jadi saya itu ngurusi voli karena suka, karena hobi, karena pengabdian kepada masyarakat. Karena selalu saya tekankan kepada teman-teman, saya ini Allah berikan kelebihan atau rezeki yang luar biasa kepada saya, walaupun tidak kaya secara materi,
tetapi mendapat jabatan yang luar biasa banyak. Itulah rezeki, dan saya baktikan pengabdian di luar pemerintahan melalui organisasi-organisasi. Salah satunya Poli. Jadi pernah saya buat turnamen bola Poli tahun 2017, rekor hadiah, ya rekor hadiah 170 juta. Baru kemarin ini juga tersaing ya. Tapi kemarin 150 juta kemarin ya. Saya rekornya masih di saya, 170 juta. Saya hanya dapat bantuan dari KONI itu 15 juta. Itu pun saya terima 13 juta. Tapi saya nggak apa-apa. Saya nyari sama teman-teman saya carikan uang. Alhamdulillah semua bonus selesai, semua kebutuhan operasional selesai. Itu bentuk pengabdian. Nah, ini di KKJST juga banyak pengabdiannya yang mudah-mudahan nanti diteruskan untuk penerusnya kalau saya sudah selesai. Salah satunya yang banyak tidak dipikirkan orang tapi diperlukan semua orang. Semua orang pasti perlu. Mau kaya, mau miskin, mau agama Hindu, mau Islam, mau Kristen, apa saja perlu. Mau kaya, mau muda, mau tua, semua perlu. Tapi kadang-kadang tidak mau memikirkan. Cantik tidak. Mau cantik, mau ganteng, mau tidak mau memikirkan. Nah itulah apa saya buat Bapak Ibu sekalian, ada Taman Pesarian Giri Sebo, pemakaman umum gratis. Tapi gratis itu Pak Haji Hasan mau santer nggak mau. Suruh milih. Malah Bapak duluan saja katanya gitu. Jadi di Kerukunan Jawa itu ada Taman Pesarian Giri Sebo, pemakaman umum gratis Pak. Sampai ke pemakamannya juga gratis ya. Ya. Bahkan dilengkapi dengan 3 ambulan dan ambulannya juga gratis. Gratis itu. Jadi kalau ada saudara-saudara keluarga yang biasanya ada kejadian, ada kedukaan atau kecelakaan atau apa yang perlu diantar, yang Mas Danuri ini yang sering mengantar. Sampai kemana aja Mas? Kota Raya, Lambunul, saya Bunta pernah ya. Bunta kalau lalu itu paling sering beliau. Dan beliau ini tidak dibayar Pak, keikhlasan. Dia hanya pengen mencari berkah saja. Benar itu. Pernah malam-malam ngantar jenazah sendirian Pak ke Lalundu. Sendirian Pak, nggak ada temannya, nggak ada ngawal Mas Danuri. Nggak ada ngawal, Bapak Ibu bayangkan. Itu pengorbanan yang menurut saya sangat hormat karena saya tidak mampu. Tidak semua orang mampu seperti beliau. Ngantar jenazah pakai ambulans sendirian ke Lalundu, Bapak bisa bayangkan. Malam lagi di kelapa sawit itu. Itu saya hormat sama beliau, luar biasa. Jadi beliau sudah sering seperti mengantar seperti itu sering. Dan itu menurut saya sesuatu yang mudah mungkin dikerjakan, tetapi banyak yang tidak mampu juga melakukan. Itu terus kalau di dalam kota ya biasanya ya gratis. Kalau di luar kota kita masih yang menggunakan menanggung BBM ya Mas Danuri. Menanggung BBM saja. BBM-nya misalkan habisnya 200 ya 200 ditanggung. Itu tidak ada dilebih-lebihkan, tidak ada. Terserah dari berapa. Jadi benar-benar hanya menanggung BBM. Perkara mau ngasih sopir dan sebagainya itu saya tidak tahu. Itu keikhlasan kalau ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga karena beliau sangat ikhlas menjalankan itu. Itu salah satu yang fenomenal tapi tidak dipikirkan, tidak dipikirkan. Banyak kerukunan tidak punya itu. Kalau biasanya bangun masjid dan sebagainya sudah sering banyak. Tapi ini diperlukan semua umat tapi tidak ada yang sempat memikirkan kadang-kadang ya. Nah itu inspirasinya begini Bapak. Ada sahabat saya meninggal, bayarnya mahal, jadi tempatnya itu jauh, di Palu itu kan mahal, jadi tempatnya jauh. Terus saya terpikir, ini orang baik, tapi mungkin pada saat itu tidak punya uang. Sehingga saya terpikir untuk menggalang dana wakaf. Dana wakaf, kita patungan ya, semua patungan ada yang terserah lah, ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 100.000. Bahkan saya cari dari sahabat saya yang paling banyak itu dapat 50 juta. Jadi saya tidak boleh sebutkan namanya, cuma 50 juta. Ada yang 70 juta, tapi tidak saya sebutkan. Jadi ada saya galang nanti dapat uang, kita bebaskan 1,1 hektar untuk pemakaman dan juga
Itu salah satu kegiatan sosial tentu di kerukunan itu sangat penting, perlu, terutama yang di kota Palu, terutama mungkin di sini juga sangat perlu. Jadi kalau di kota Palu itu banyak fenomena. Datang ke Palu, kadang-kadang tidak punya sanak saudara, tapi tidak masuk di organisasi. Begitu meninggal, bingung ini siapa? Ada masuk kapan itu ya, berapa hari lalu ya, masuk ke rumah sakit Pak, diantar oleh temannya, orang Jawa. Diantar ke rumah sakit, tidak punya sanak saudara dan tidak masuk di kerukunan organisasi kerukunan di Palu itu banyak, harusnya masuk di mana saja lah, itu nggak masuk. Begitu diantar, mungkin yang antar itu takut, bukan orang Jawa, pulang. Nah, ini jadi sendirian di rumah sakit, terus meninggal, bingung tidak berapa hari, 3 hari Bapak di freezer, kan kasihan seperti itu. Sehingga kita selalu mengajak saudara-saudara kita untuk ikut kehidupan apakah majelis taklim lah, apakah di kerukunan berdasarkan wilayah, ada dari Banyuwangi, namanya Kalangi ya. Di Kalangi ada Argolawu sekitar Gunung Lawu, ada Pabilen, ada Gunung Selatan, terus mana lagi Kaba, Banyumas, Mas Marang Kaba ini masih gratis. Mumpung saya masih punya, saya tempatkan itu. Dan itulah bentuk pengabdian yang menurut saya harus kita berikan kepada masyarakat. Mumpung saya diberikan sedikit rezeki, dan banyak rezeki lah dari Allah SWT untuk ukuran saya. Tapi untuk ukuran orang yang kaya biasanya kecil, karena saya itu bukan orang kaya, pas-pasan, pas minta ini ada juga. Kira-kira seperti itu. Kerukunan Jawa itulah yang kita pegang, kita dorong, kita bantu, termasuk ada kesenian. Nah, Kawando di tempatnya Pak Samsudin, sekretaris Pak Samsudin ya, Pak Samsudin. Ada gamelannya lengkap dan sebagainya, ada tempatnya bagus. Kita bersama-sama membangun apa namanya Kawandowo ya Pak Samsudin ya. Rumahnya, pendoponya, kita patungan Pak. Saya juga patungan. Berapapun saya bisa mampu saya sisihkan sebisa saya. Jadi sekarang sudah jadi. Itulah kira-kira menurut saya perkenalan saya sebagai Ketua Kerukunan Jawa, dan sekarang saya sudah pensiun. Kerukunan Jawa mungkin saya masih pegang pemimpin, nanti tahun depan kita harapkan ada pemimpin baru yang mengganti saya, tapi sudah saya niatkan apakah saya dimanapun tempat saya tetap saya akan mengabdi di kegiatan masyarakat, termasuk KKJST dan juga di Poli. Walaupun saya di luar Poli sekarang, saya masih mengabdi ya. Saya masih menjadi pembina. Kemarin waktu Piala Gubernur kemarin masih diberi kesempatan menyerahkan hadiah bagi yang juara, itu juga kehormatan. Tidak gampang juga menyerahkan hadiah, juga tidak sembarangan orang. Dan saya dipilih untuk menyerahkan. Berapa hari lalu? 3 hari lalu atau 4 hari lalu. Hari apa kemarin ya? Hari malam apa kemarin? Malam minggu ya. Jadi pengabdian seperti itu. Nah, saya kembali ke saya sudah pensiun. Perkenalan saya sebagai Ketua Kerukunan Jawa seperti itu, dan anak saya juga nanti satu di Jakarta, satu di Palu, dan sudah bekerja semua. Dan selanjutnya karena saya pensiun, seharusnya pensiun saya tahun depan, saya percepat tahun ini karena saya punya niat untuk maju ke DPR RI. Saya ingin maju ke DPR RI karena ini keinginan dari sebagian masyarakat yang disampaikan kepada saya, dan menurut saya benar, karena sampai saat ini belum ada anggota DPR dari orang Jawa yang harapannya bisa membantu orang Jawa juga. Walaupun tugasnya DPR bukan membantu orang Jawa saja, tugasnya seluruh Indonesia. Tetapi kalau ada pemimpin yang berasal dari keluarga kita, kita akan lebih mudah komunikasi apabila kita memerlukan apapun itu, sepanjang itu bisa dilakukan atau dilakukan. Dan karena pertimbangan itulah saya maju DPR RI melalui partai PKS nomor urut 2. Nah, kalau hanya saya mau cari kerja, saya tadi saya cerita pernah jadi direktur sekolah tinggi. Kalau saya mau perpanjang batas usia pensiun saya sampai 65 bisa, karena saya dosen sekolah tinggi, jadi otomatis menjadi dosen. Karena direktur otomatis menjadi dosen. Tapi saya pikir kalau saya menjadi dosen, saya tidak mungkin ketemu Bapak Ibu sekalian seperti ini. Pasti saya di kampus saja, menyiapkan anak-anak muda. Tapi saya pengen, karena
sudah jiwanya di lapangan dari dulu, lebih suka ketemu di lapangan. Kalau seperti tadi nabuh gamelan tidak bisa saya ikuti, ya karena sebenarnya lama tidak nabuh gitu. Kalau seandainya diingatkan lagi mungkin bisa. Nanti di Kawandowo kita belajar misalnya, belajar lagi ya. Terus kalau nyanyi saya tidak bisa nyanyi tapi suka. Biasanya karena ketua dipaksa, yang maksa Bayu, Pak nyanyi Pak, gitu ya. Atau Pak Dalan. Nah, maksa nyanyi, terpaksa nyanyi seperti tadi Gerajakan Banyuwangi, tapi tidak pinter nyanyi sebenarnya. Istri saya sebenarnya penyanyi, tapi tidak bisa nyanyi Jawa dia, orang Jawa Timur, gitu. Orang Palasa, terpaksa dia diam saja. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mohon doanya sama juga DPR RI, bukan untuk mencari pekerjaan. Saya sudah punya bayangan apa yang saya lakukan. Berbeda dengan ada anggota, mohon maaf, ada caleg kadang-kadang ditanya, kamu jadi caleg? Ya Om, apa tujuannya? Coba-coba, salah itu Pak. Jadi ini tidak persoalan coba-coba, ini tanggung jawab pemerintahan. Jadi di DPR itu adalah unsur lembaga pemerintahan yang harus diisi oleh orang-orang yang punya niat tulus, baik dan bersih seharusnya. Jadi kalau politik itu selalu dikatakan politik kotor dan sebagainya. Yang kotor itu orangnya Pak. Orangnya. Kalau ada anggota DPR yang nakal-nakal, ya orangnya yang masuk itu niatnya tidak baik, oknumnya. Tapi itu sangat penting. Bapak Ibu bisa bayangkan, DPR itu kita mau milih masuk di politik atau tidak masuk politik atau tidak mau kuliah absen, apapun yang terjadi, tetap harus ada. Tetap harus ada. Karena itu kelengkapan negara yang harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau kita membiarkan dengan mengatakan saya nggak males sama politik, kotor dan sebagainya, harus kita pastikan cari orang yang baik masuk di situ, supaya orang yang baik-baik itu ada di dalam itu dan bisa mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat. Bapak bisa bayangkan kalau keputusannya itu dibiarkan pada orang-orang tidak baik, hasilnya juga tidak pro rakyat, tidak bahkan pro rakyat. Yang terakhir yang paling kita lihat sekarang, persoalan haji. Kalau dinaikkan jadi 64 juta Pak, banyak yang tidak berangkat. Sekarang saja 50 juta banyak yang tidak berangkat, banyak yang tertunda, banyak kosong yang mundur. Karena memang tidak mampu untuk menambah sisanya dari 25 menjadi 50. Itu tambah 25 berarti. Apalagi kalau tak menjadi 64, tambah lebih besar. Itulah kebijakan yang harus diambil. Nah itu harus dikawal oleh orang yang baik. Sehingga kami berharap apapun pilihan Bapak harus memilih mencoba orang yang terbaik yang duduk di DPR pusat, provinsi, kabupaten. Harus yang terbaik untuk Bapak. Kalau orangnya terpilih tidak baik, jangan dipilih lagi. Kalau tidak baik, harus cari orang baik karena kita sandarkan keputusan kebijakan pemerintah itu pada mereka-mereka yang kita pastikan harus orang-orang yang terbaik. Apapun partainya itu boleh. Mau yang PKS, mau PDI, mau P3, mau apapun boleh. Yang tidak boleh kan yang di luar partai kan kita yang tidak ada. Jadi harus kita pilih. Ya kita berharap Bapak berkenan memilih calon-calon yang menurut Bapak baik. Kalau bisa di lingkungan Bapak harus ada, karena yang memperjuangkan lingkungan Bapak orang-orang itu. Misalkan di Kabupaten Donggala, ya orang-orang yang di sekitar Bapak kalau bisa, sehingga kenal dengan Bapak. Kalau Bapak pilih orang di Donggala sana, ya mungkin jadi anggota DPR, tapi apakah memperhatikan budi mukti, karya mukti, belum tentu. Ya kalau bisa sekitar sini, itu akan lebih bagus. Apalagi kalau ada hubungan emosional, itu akan jadi lebih bagus karena akan mudah menemui. Misalkan si A jadi kita pilih, ya kita ketemu gampang. Kalau yang tidak kita kenal, jangankan kok kita yang tidak kenal, tidak dikenal, yang dikenal pun kadang-kadang tidak mau. Itu kan persoalan. Nah kalau ada yang sudah kita kenal dipilih jadi terus tidak mau, jangan dipilih lagi berikutnya. Jadi harus kita pastikan yang baik-baik, orang baik-baik masuk di lembaga itu supaya itu menjadi lembaga yang baik karena itu mengawal negara ini, bangsa dan negara ini. Salah satunya saya juga berpikir
Kenapa saya milih? Ini saya bukakan agak tinggi sedikit bahasanya, mohon maaf kalau saya mau merendah, mau membuat ini agak sulit. Jadi di Jakarta itu Pak ada subsidi transportasi. Saya orang perhubungan dulu. Subsidi transportasi itu 9 triliun 1 tahun. Berapa subsidi di sekitar transport di Tunggal? Kecil sekali, bahkan tidak ada kan? Ada Mas Mano? Perintis ya? Nggak ada, di perintisnya nggak ada. Perintis laut ada. Perintis laut ada ya? Kapal Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara itu juga ada. Itu ada subsidinya. Dengan subsidi, makanya tarifnya murah Mas Mano ya. Ke Samarinda 19.000. Perjuangan beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan untuk beliau memperjuangkan ada Sabuk Nusantara. Satu lagi ada dermaga di mana? Di Lapian. Tambu tempatnya tadi ada desanya Lapian. Lapian ya. Ada dermaga di situ. Itu perjuangan juga. Beliau juga perjuangan. Bersama saya juga. Perjuangan. Jadi itu perjuangan kita, sehingga diperlukan orang-orang yang ada di pusat mau memperhatikan. Tambu, Bontang, dulu pikiran saya itu Sabang Bontang sebenarnya. Sabang Bontang, tapi tidak ada spot yang layak untuk menjadi dermaga karena terbuka. Sehingga kita geser ke Lapian tadi ya. Karena tempat yang sebenarnya Sabang Bontang, niat saya. Karena Taipa Balikpapan itu saya yang bangun. Dermaganya saya bangun, kapalnya saya bangun. Yang di Palu itu. Boleh. Yang menarik garis yang mengusulkan itu saya juga. Masih tahun 93. Jadi saya sudah punya peran Taipa Balikpapan. Terus Toli-Toli Tarakan. Jadi Toli-Toli Tarakan juga perlu. Waktu itu saya menjadi bagian saya yang usulannya, tapi saya tidak ikut membangun karena sudah belakang. Saya kembali ke subsidi. Ada ketidakseimbangan subsidi yang menurut saya kebetulan saya Dirjen Perhubungan Darat memberikan subsidi di Papua itu hanya 35 miliar, tapi di Jakarta dapat subsidi 9 triliun. Nah itulah menurut saya yang perlu diperbaiki. Tidak semua uang 9 triliun itu mau diambil dari korupsi, tidak, tapi ada kebijakan yang salah. Diperbaiki caranya, sistemnya, jangan sebesar itu uang yang lainnya pindahkan ke daerah. Itulah punya kita salah satu. Itu salah satu persoalan yang karena saya tahu persis itu masalahnya sehingga saya bisa bahkan itu menjadi tulisan saya di Lemhanas. Tulisan saya di Lemhanas itu kalau tidak diselenggarakan. Saya sekolah kita di Lemhanas bersama Wakasat sekarang Pak Agus Subianto yang sebelum dari sini. Itu sahabat saya dan kita berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kalau 9 triliun itu tidak kita perbaiki, terus Papua berteriak, kenapa kok Jakarta orang kaya kok disubsidi, saya tidak disubsidi, itu menjadi persoalan bagi orang yang tidak tahu sistem. Dan itulah potensi desintegrasi bangsa. Punya desintegrasi bangsa itu 16 kali pemberontakan di Indonesia, itu 10 kalinya karena ketidakpuasan pemerintah dan masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat. Baik itu DPI, Kartosuwiryo, Permesta dan sebagainya itu, Aceh, Papua, itu karena ketidakpuasan. Nah, kita harus bisa memberikan keseimbangan, jangan di Jawa saja, kita geser ke luar Jawa. Sehingga menurut saya IKN itu juga salah satu program yang bagus dan itu bisa dimanfaatkan. Kebetulan saya juga di sana, para kepala biru di sana di IKN itu kebetulan adik-adik leading saya, ada yang Karo umumnya itu adik leading saya masih muda, sehingga saya tahu. Dan saya termasuk waktu ses badan itu salah satu tim, menjadi salah satu tim saya orang dalam tim untuk penyusunan transport di IKN. Itu saya masuk, walaupun akhirnya saya tinggalkan karena pindah. Saya kira itu mungkin perkenalan. Sekali lagi saya berharap saya maju ke DPR RI ini mendapat dukungan, dan saya kalau dibilang katanya kalau masuk DPR RI uangnya banyak, saya PNS biasa. Saya tidak terlalu banyak, tidak mungkin level saya tidak punya uang, tapi saya tidak cukup uang untuk maju ke DPR RI yang nilainya kalau miliar-miliar itu, karena saya tidak mungkin punya uang sebesar itu. Karena kalau punya sebesar itu pasti banyak persoalannya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah punya persoalan. Sejak saya menjabat
tahun 93 saya kepala seksi, bahkan pernah Pimpro juga kepala seksi, Pimpro juga di perhubungan, bangun dermaga di Salakan, itu juga saya tahun 96. Tahun 96 itulah juga saya ke Jepang, mungkin orang Sulawesi Tengah satu-satunya mungkin sampai sekarang yang pernah paparan di kantor Bank Dunia di WCF waktu itu, sekarang GBIC. Saya pernah paparan di Teko di kantor pusatnya karena pembangunan dermaga Salakan. Dengan pengalaman itu saya berpikir ingin mengabdikan, walaupun uangnya tidak banyak, tapi saya yakin ini bukan persoalan uang, tapi persoalan silaturahmi. Kalau silaturahminya baik, insya Allah bisa. Kalau silaturahminya tidak baik, punya uang mungkin bisa, tapi mungkin itu tidak langgeng dan tidak menghasilkan yang terbaik. Bukan menghasilkan terbaik karena punya orientasi yang lebih dari ketentuan. Jadi saya kira itu, sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya. Kalau Bapak berkenan memilih, saya alhamdulillah. Tentu juga ada punya pilihan lain, harapan saya ke saya. Makanya slogannya saya di situ tidak ada balihonya, Pak. Kalau tidak ada pilihanmu, pilihlah aku. Kalau tidak ada pilihanmu, pilihlah aku. Jadi kalau misalkan orangnya kandidatnya misalkan Pak Mudin, Pak Longki, ya. Pak Longki anaknya masa mau paksa pilih aku kan? Nggak mungkin kan? Dia juga punya pilihan Pak Longki. Tapi kalau orang Jawa, kalau tidak punya pilihan, yang pilih saya, seterusnya. Tapi itu kan niat masing-masing. Ya. Kalau tidak ada pilihanmu, pilihlah aku, gitu kan. Oh, Julian. Jadi bukan Juliane. Gitu. Oh, Juliane. Tapi kalau orang Jawa Pak bisa bersatu, orang Jawa itu 480-an pemilih. 480.000 maksudnya pemilih. Saya dapat 20%, itu jadi harus. 20% saja, nggak usah sampai 50%. 20% itu jadi. Insya Allah 15% pun jadi, sudah saya buatkan simulasi seluruh Sulawesi Tengah 15% saja itu jadi. Karena itu di atas 70.000 juga, 15%. Apalagi kalau sampai 50%, waktu itu bisa ngangkat 2 anggota DPR untuk DPR RI. Dan itu akan menjadi sangat bagus, sangat besar, karena orang Jawa dianggap solid, nanti calon-calon wagub, bupati dan sebagainya bisa diambil dari teman-teman Jawa. Harapan saya kita seperti itu. Dan saya kalau besar itu menjadi unsur pimpinan dan kekuasaannya lebih besar, mudah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Harapannya seperti itu. Makin besar makin bagus. Amin. Saya kira itu Bapak sekalian, sudah malam, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah kata. Saya sampaikan, saya ceritakan lewat hidup saya, bukan saya riak untuk membanggakan diri, tidak. Tetapi supaya Bapak kenal seperti apa saya ya selama ini, supaya Bapak tahu kalau dibilang mengabdi ke masyarakat, jangankan nanti di politik, saat di politik, pada saat belum di politik saja saya sudah bekerja untuk masyarakat, termasuk di Polri, termasuk di Kerukunan Jawa, termasuk di pembina pemuda dan mahasiswa Jawa, menyiapkan tempat, ada beasiswa, kita carikan beasiswa, anak-anak tinggal gratis. Pernah ada beasiswa 200 yang dipakai hanya 10 kalau nggak salah. Kemarin ada beasiswa lagi. Yang dipentingkan adalah kombinasi, dan berharap di sekitar sini ini ada juga organisasi kerukunan yang bisa mewadai. Bukan pengen membuat eksklusif, bukan, jangan. Kita juga harus bersilaturahmi baik dengan suku manapun, apalagi masyarakat asli sini. Itu harus dibangun sangat kuat. Tetapi membantu saudara kita yang paling dekat itu sangat penting. Dan sepertinya harus seperti itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Sekali lagi tidak ada riak yang saya sampaikan tadi, bukan membanggakan diri, tapi sekedar bercerita, memberi semangat. Mari bersama-sama bersilaturahmi untuk membangun Sulawesi Tengah lebih baik dan Indonesia lebih jaya nantinya. Saya kira demikian, kami akhiri. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.